Halo Sobat Gizi, pernah nggak sih merasa seperti ini? Padahal tubuh yang sehat dan ideal itu bukan hanya soal penampilan luarnya saja, namun juga bagaimana kita memenuhi kebutuhan gizi kita. Nah, pada video kali ini, aku akan membahas terkait body image atau citra tubuh dan kaitannya dengan perilaku diet ekstrim dan gangguan makan. Yuk simak video ini sampai akhir. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu nih sebenarnya body image itu apa sih? Body image atau citra tubuh merupakan persepsi subjektif, pikiran, atau perasaan seseorang mengenai tubuhnya sendiri. Body image ini bisa sangat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Selain itu, body image juga bisa mempengaruhi bagaimana seseorang memilih makanannya, seberapa banyak yang ia konsumsi, dan apakah kebiasaan makanannya mampu mencukupi kebutuhan gizinya. Body image atau citra tubuh yang positif itu mampu mendukung seseorang untuk mencintai dan menghormati tubuhnya sendiri. Sedangkan ketika seseorang mempunyai citra tubuh yang negatif, itu bisa membuat mereka merasa malu, kurang puas, atau bahkan gagal ketika tidak memenuhi standar kecantikan yang ada. Nah, citra tubuh yang negatif inilah yang sangat mempengaruhi seseorang untuk memiliki perilaku diet ekstrim atau gangguan makan. Nah, sebelum kita membahas tentang diet ekstrim, kita harus tahu dulu nih bahwa diet itu merupakan upaya seseorang untuk mengatur atau merencanakan pola makannya dengan tujuan tertentu. Misalnya untuk mencapai penurunan berat badan atau bahkan peningkatan berat badan. Diet itu dikatakan ekstrim ketika dilakukan tanpa pengawasan tenaga ahli gizi atau dilakukan dengan pembatasan kalori atau makanan tertentu secara ekstrim. Nah, diet ekstrim itu ada banyak jenisnya, namun di video ini kita akan bahas 3 jenis diet ekstrim yang paling sering dilakukan. Nah, yang pertama ada diet VLCD atau Very Low Calorie Diet. Dalam bahasa Indonesianya adalah diet sangat rendah lemak. Pada diet ini, seseorang hanya mengonsumsi 400 hingga 800 kilokalori per hari, dan ini merupakan pembatasan kalori yang sangat ekstrim. Diet ini memang dapat menurunkan berat badan, namun juga dapat menyebabkan banyak dampak kesehatan, misalnya dengan menyebabkan gangguan fungsi hati, gangguan metabolisme tubuh, dan menyebabkan penyakit kardiovaskuler, misalnya seperti penyakit jantung. Yang kedua, ada diet ketogenik. Nah, pada diet ketogenik ini, seseorang membatasi konsumsi karbohidrat, namun meningkatkan konsumsi makanan yang berlemak. Nah, pada diet ini dapat menyebabkan perubahan kadar lemak darah, misalnya meningkatkan kolesterol maupun trigliserida, dan juga menurunkan kadar gula darah atau yang biasa dikenal dengan istilah hipoglikemia. Yang ketiga, ada diet detox. Diet detox ini cukup populer karena pembatasan kalorinya dilakukan dengan hanya mengonsumsi air putih atau jus buah dalam seharinya. Nah, akibatnya, seseorang bisa mengalami gejala seperti mual, lemas, maupun pusing karena kekurangan energi. Selain itu, setelah melakukan diet detox, biasanya orang akan mengalami yang namanya binge eating atau perilaku makanan yang berlebihan tanpa bisa mengontrol dirinya. Nah, diet ekstrim yang dilakukan secara terus-menerus ini bisa menyebabkan seseorang mengalami perubahan pola pikir dan perilaku makan. Akibatnya bahkan bisa menyebabkan gangguan makan. Gangguan makan atau eating disorder ini merupakan kondisi psikologis di mana seseorang terlalu khawatir terhadap citra tubuhnya sehingga mengalami perubahan perilaku makan secara persisten atau terus-menerus. Nah, gangguan makan ini sebenarnya tidak terjadi begitu saja, namun disebabkan oleh banyak faktor yang saling berhubungan sehingga membuat seseorang menjadi lebih rentan terkena gangguan makan. Yang pertama, ada faktor biologis. Dari segi biologis ini, genetik sangat mempengaruhi, di mana seseorang yang mempunyai keluarga dengan penyakit gangguan makan ini bisa juga memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena gangguan makan. Kemudian, untuk remaja perempuan memang lebih rentan mengalami gangguan makan. Namun, penelitian saat ini juga menunjukkan bahwa laki-laki, bahkan usia dewasa hingga lansia, itu juga bisa mengalami gangguan makan. Yang kedua, dari aspek psikososial. Seseorang yang mengalami tekanan dari teman sebayanya, misalnya melalui perundungan terkait penampilan tubuhnya, atau melalui media sosial juga berisiko mengalami gangguan makan. Yang ketiga, dari aspek psikologis. Biasanya ini berkaitan dengan kecenderungan seseorang yang merasa lebih cemas maupun lebih sensitif terhadap penampilan tubuhnya. Dan yang keempat, ada faktor perilaku. Nah, di faktor perilaku ini sangat berhubungan dengan perilaku yang menerapkan diet ekstrim itu tadi, maupun ketika seseorang terlalu sering memeriksa tubuhnya di cermin. Ini bisa meningkatkan risiko untuk terkena gangguan makan. Gangguan makan ini merupakan masalah yang sangat serius karena bisa menyebabkan banyak dampak kesehatan.
Sebenarnya jenis gangguan makan ini ada banyak, namun terdapat 3 jenis utama yang sangat berkaitan dengan citra tubuh yang negatif. Yang pertama ada anoreksia nervosa. Pada penderita anoreksia nervosa, mereka melakukan pembatasan makanan secara ekstrim karena takut mengalami kenaikan berat badan. Yang kedua ada bulimia nervosa. Pada penderita bulimia nervosa, biasanya seseorang mengonsumsi makanan secara berlebihan tanpa bisa dikendalikan, namun diikuti dengan tindakan kompensasi, misalnya dengan memuntahkan kembali makanannya secara paksa, dengan mengonsumsi obat pencahar atau obat laksatif, atau dengan melakukan olahraga yang berlebihan. Nah, baik bulimia maupun anoreksia nervosa ini, keduanya bisa menyebabkan banyak dampak yang serius bagi kesehatan. Karena pembatasan makanan secara ekstrim dan kebiasaan untuk memuntahkan kembali makanan yang sudah dikonsumsi bisa menyebabkan tubuh kekurangan zat gizi. Misalnya kekurangan vitamin D menyebabkan gangguan kepadatan tulang atau kekurangan zat besi yang bisa menyebabkan anemia. Selain itu, ini juga bisa menyebabkan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh, yang gejalanya adalah mual, pusing, maupun lemas. Jenis gangguan makan yang ketiga adalah binge eating disorder, di mana seseorang memiliki perilaku untuk makan secara berlebihan tanpa bisa mengontrol dirinya, namun tidak disertai dengan tindakan kompensasi. Pada binge eating disorder, seseorang akan mengalami tekanan emosional, misalnya merasa malu atau gagal ketika mengonsumsi makanan terlalu berlebihan. Nah, berbeda dengan anoreksia maupun bulimia nervosa, pada penderita binge eating disorder ini lebih mengarah kepada kelebihan zat gizi, sehingga dampak kesehatan yang bisa ditimbulkan adalah obesitas, hipertensi, diabetes mellitus tipe 2, gangguan tidur, maupun perubahan kadar kolesterol darah. Nah, sekarang sudah tahu kan bahwa ada banyak sekali dampak negatif dari perilaku diet ekstrim maupun gangguan makan. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah tindakan ini? Yang pertama adalah menerapkan pola makan yang seimbang dengan mengacu pada konsep isi piringku. Isi piringku ini membagi piring menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu setengah piringnya diisi oleh sayur dan buah, seperempat piring yang lain diisi oleh lauk pauk hewani maupun nabati, misalnya seperti tempe atau daging-dagingan. Kemudian seperempat bagian yang terakhir diisi dengan sumber karbohidrat, misalnya seperti nasi, roti, maupun kentang. Selain itu, konsep ini juga mengajak kita untuk mengonsumsi air putih 8 gelas per harinya dan melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Jadi, jangan hanya fokus pada jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh, tapi perhatikan juga bahwa makanan kita harus seimbang sesuai dengan konsep isi piringku. Yang kedua, saat mau menerapkan diet tertentu, pastikan untuk berkonsultasi dengan tenaga ahli gizi ya, karena belum tentu diet yang ingin kamu terapkan itu sesuai dengan kebutuhan tubuhmu. Yang ketiga, terapkanlah konsep mindful eating. Mindful eating ini merupakan pendekatan makan dengan penuh kesadaran. Contohnya dengan mengonsumsi makan tanpa distraksi, misalnya tanpa menggunakan gawai ataupun menonton TV. Selain itu juga bisa dilakukan dengan memperhatikan kapan tubuh kita dalam kondisi lapar atau kenyang, sehingga bisa mengonsumsi makanan secukupnya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Yang keempat, bangunlah citra tubuh yang positif dengan mengembangkan aspek dirimu yang lain, misalnya kemampuan, hobi, dan relasi sosial, sehingga tidak hanya fokus pada penampilan tubuh saja. Yang kelima, jangan lupa untuk mengelola penggunaan media sosial ya. Nah, sekarang sudah paham kan bahwa kesehatan tubuh tidak hanya ditentukan oleh bentuk maupun ukuran tubuh saja, tapi juga ditentukan dengan apakah makanan yang kita konsumsi sesuai dengan kebutuhan gizi kita. Mulai sekarang, yuk fokus untuk hidup sehat dengan mengonsumsi pola makan yang seimbang, mengacu pada konsep isi piringku. Kalau kamu atau orang terdekatmu mulai terbebani dengan bentuk tubuh, ingin melakukan diet, atau mulai mengalami perubahan perilaku makan, jangan ragu untuk datang kepada tenaga ahli gizi maupun psikiater. Jangan lupa cintai tubuhmu dan terapkan gizi yang seimbang ya.